Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hendra Firmansyah selaku pembawa acara inti nantinya manasik ya, telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati MC kita yang luar biasa telah memandu acara ini sedemikian rupa sehingga terasa hikmat. Dan saya hormati para mentor pesyiar Al-Badawi Wisata juga yang hadir, yang luar biasa mendampingi para jemaah-jemaahnya yang akan menunaikan ibadah umroh yang sisa hitungan hari saja ya, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti perasaan kita ini sudah berada di tanah suci, namun fisik kita masih ada di Indonesia. Karena kenapa sudah sekian tahun kita mengidam-idamkan untuk bisa menuju Baitullah ya, untuk bertawaf bersa'i di dua tanah suci, khususnya di kota Mekah tentunya. Kita telah mengumpulkan biaya, menyisihkan waktunya, yang tepatnya nanti tanggal 19 Desember kita akan take off menuju kota Jeddah dengan pesawat Saudi Arabia. Semoga persiapan kita memadai, khususnya dalam pengetahuan kita dalam pelaksanaan ibadah umrohnya ya. Karena tujuan kita sesungguhnya adalah untuk ibadah, melaksanakan ibadah umroh. Jadi tidak ada niatan lain di dalam hati kita kecuali untuk melaksanakan ibadah umroh. Oleh karenanya perlu satu bimbingan ya, untuk, atau istilahnya manasik sekarang, untuk dipahami atau untuk diketahui apa-apa yang bisa dilaksanakan dan apa-apa yang tidak dibenarkan untuk dilakukan selama berada di dua tanah suci tersebut. Bapak Ibu sekalian berbahagia, perjalanan ibadah umroh ini adalah satu perjalanan fisik ya yang cukup panjang. Dari satu tempat ke tempat berikutnya itu membutuhkan satu tenaga dan kesehatan diri kita yang prima. Oleh karenanya dibutuhkan pengetahuan bagaimana agar selama kita berada di sana nanti berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita harus jaga itu baik-baik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita sebagai calon tetamunya Allah tentu kita harus menampakkan sejatinya diri kita itu bahagia. Ya Bu, bahagia enggak nih? Bahagia dong. Harus senang dan bahagia. Karena kenapa Bu? Ratusan ribuan orang di luar sana yang punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara kesehatan, punya kemampuan waktu, tetapi tidak tergerak hatinya untuk berangkat umrah. Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah dipantaskan, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kakinya, melangkahkan kakinya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Luar biasa. Apalagi kalau ibadah kita khusyuk nanti di sana, karena di sana tempat-tempat yang memang dijanjikan oleh Allah, tempat-tempat doa yang diijabah. Ya, maksimalkan untuk berdoa di tempat-tempat yang ijabah. Salah satunya di Madinah adalah di Raudhah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, selanjutnya adalah tentang kostum ya. Kostum ketika di sana kita harus pakai namanya ID card. Nanti di bandara sudah dibagikan ID card sama inisialnya yang kita pakai. Karena itu adalah identitas yang memudahkan untuk TL mengenal Bapak Ibu sekalian, dan Ibu akan mudah dikenal oleh namanya mutawif, dan sesama jamaah Al-Badawi Wisata bisa saling kenal. Di sana ada jamaah Al-Badriyah Wisata, itu salnya tuh kelihatan, dari salnya sudah ketahuan. Nah, kalau kita tidak gunakan itu Bapak Ibu sekalian, susah untuk dikenalin.
Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilah mungkin yang saya sampaikan. Mari kita semuanya mengikuti saksama secara sampai tuntas ya penjelasan daripada Ustadz Hendra Pimansa ini mengenai manasik, agar kita semuanya nanti dapat melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh beliau. Di sini saya sampaikan pula yang akan menjadi tour leader. Di sini tertulis ada 2, 1 Ustadz Hendra Firmansyah Husein. Yang kedua Reni Siswati Amrullah ya, beliau ada. Nah, nanti ada salnya merah ya. Pesan saya satu lagi adalah tanggalkan semua ya kebesaran kita. Tanggalkan semua kehebatan kita di Indonesia. Jangan dibawa ke 2 tanah suci. Karena kita di sana tidak ada apa-apanya, nggak ada kekuatan kita apapun di sana. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, selamat mulai dari berangkat di sana merasa ibadah nyaman, kemudian pulang membawa umroh yang mabrur dengan doa-doa yang terijabah, sehat walafiat. Ketemu lagi dengan keluarga, ya. Dan pesan saya satu lagi, doakan Al-Badriyah Wisata dan mentor-mentornya ini juga supaya sehat walafiat. Kami tetap menjadi pesiar-pesiar Baitullah yang jujur, amanah, beretika dan profesional. Ya, demikian juga manajemen Al-Badriyah Wisata menjadi perusahaan yang amanah, dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh nantinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Mau apa kita? Dengan travel apa? Al-Badriyah Wisata. Salam cinta Baitullah. Allahu Akbar. Salam Al-Badar. Semangat. Salam Al-Badar. Bisa, bisa, bisa. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah berkah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Haji Subaibasni SEMM, Direktur Utama PT Al-Badriyah Wisata. Yang sama kita hormati segenap staf manajemen beserta para mentor PT Al-Badriyah Wisata, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah akan menjadi tetamunya Allah dan tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hujjaju wal Ummaru wafdullah. Orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tetamunya Allah. Kita akan menjadi tamunya Allah. Allah adalah zat yang maha suci, dan kita akan berada di 2 kota suci. Yang pertama kota Madinah Al-Munawwarah, dan yang kedua kota Mekah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan.
Yang pertama, tazkiyatul badani, sucikan badan kita dari noda dan dosa. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada sesama manusia kita saling memaafkan. Baik Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatul badani, mohon ampun kepada Allah, meminta maaf dengan sesama manusia. Lalu yang kedua adalah tazkiyatul qalbi, sucikan, bersihkan kita punya hati dari beraneka ragam penyakit hati. Disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, bahwa dalam setiap hati manusia pasti ada penyakit hati. Untuk itu sucikan, bersihkan penyakit hati kita, di antaranya yakni penyakit takabur, sombong. Awas, orang yang ke tanah suci, baik haji maupun umroh itu gampang kena penyakit sombong. Karena merasa dirinya bisa berangkat, karena merasa dirinya bisa ke tanah suci, karena merasa dirinya mampu ke tanah suci. Kalau kesombongan dibawa ke tanah suci, maka kontan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka buang baju kesombongan, tapi yuk kita pakai yang namanya ketawaduan. Apa ketawaduan? Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati dengan sesama manusia. Lalu yang ketiga, tazkiyatul aqwali, sucikan, bersihkan kita punya perkataan. Hati-hati dari sekarang, perbanyak kita beristighfar kepada Allah, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang hanya mampu punya rencana, yang hanya mampu punya angan-angan, tetapi hakikatnya Allah yang menentukan segalanya. La haula wala quwwata illa billahil adiyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini jaga lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Awas jamaah umroh, jangan sampai melakukan jidal, berbantah-bantahan, berkata-kata yang tidak baik, bahkan berkata-kata yang nanti mengandung rafas, yakni mengandung unsur seksualitas. Itu dijauhkan. Maka tiga hal ini yang harus kita lakukan. Tazkiyatul badani, sucikan badan kita dari noda dan dosa. Tazkiyatul qalbi, sucikan badan hati kita dari beraneka ragam penyakit hati. Lalu tazkiyatul aqwali, sucikan lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Maka mulai saat ini sampai menjelang nanti kita keberangkatan, perbanyak kita memohon ampun kepada Allah, memperbanyak kita beristighfar kepada Allah, dan memperbanyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena kita makhluk, kita hanya punya rencana, Allah yang punya kuasa. Baik Bapak Ibu, perjalanan kita akan ke kota Jeddah. Bapak Ibu akan kemana? Kota Jeddah, ya. Nah, ketika nanti kita sampai di kota Jeddah, maka Bapak dan Ibu usahakan kaki kanan yang terlebih dahulu menginjak tanah kota Jeddah. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kebaikan dari negeri ini, penduduk negeri ini, dan makhluk yang ada di negeri ini. Dan kita minta pertolongan sama Allah, perlindungan dari kejahatan negeri ini, dari penduduk negeri ini, bahkan dari seluruh makhluk yang ada di negeri ini. Ketika kita sampai di kota Jeddah, lalu ketika kita masuk di kota Madinah, maka kita pun akan diingatkan oleh siapa? Mutawif dan insya Allah dengan saya. Kenapa? Ini kota Madinah, kotanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita untuk bersolawat di Masjid Nabawi. Luar biasa. Kenapa? Semakin ke depan saf kita, semakin mendekati makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita berpikir nanti, ya Allah, ketika Engkau takdirkan jasad ini, ya Allah, hamba-Mu yang dhaif, saya ini hanya sebagai pedagang, saya ini hanya sebagai pekerja yang lemah, tidak punya daya dan upaya. Ketika nanti Engkau takdirkan, ya Allah, bisa ibadah di dalam Masjid Nabawi, subhanallah. Kita mikir, ini jidat biasanya di sajadah rumah,
Ni jidat biasanya di sajadah musola, ni jidat biasanya di sajadah masjid di dekat rumah kita. Tapi satu saat nanti ketika Allah takdirkan kita berada di kota Madinah, maka kita akan ibadah begitu nikmat luar biasa. Kemudian kita nanti Pak sholat di Masjid Nabawi. Ya, pernah nggak kita mikir, ya Allah, di bawah dari Masjid Nabawi ini persisnya di depan sebelah kiri ada makom yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendekat sok kita ke depan, maka saat itu solawat nggak pernah henti kita kumandangkan. Kenapa? Boleh jadi rasa rindu seorang umat kepada nabinya yang kemudian Allah takdirkan kita berada di kota Madinah, maka kedekatan kita dengan makam Rasulullah itu dekatnya hanya hitungan meter. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah. Ketika kita sudah ada di kota Madinah, ketika kita merasa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum lagi nanti Bapak Ibu akan berada di mana? Di Raudhah. Bapak Ibu ada di Raudhah. Ketika nanti Bapak dan Ibu masuk ke dalam Raudhah, mahwa Raudhah. Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari Raudhah miryadil jannah. Raudhah itu di antara rumahku yang sekarang jadi kuburnya Nabi, kemudian sampai dengan mimbarnya, itulah yang disebut dengan Raudhah miryadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menafsirkan perbedaan antara Raudhah yang disebut dengan taman surganya Allah. Pertama, bahwa ternyata Raudhah itu disebut dengan tempat penuh dengan rahmat Allah, yang di dalamnya akan mendapatkan kebahagiaan, yang ternyata kebahagiaan ini serasa seperti bahagianya seorang hamba, seorang makhluk yang senantiasa taklim bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ibadah di Raudhah, maka pelaku ibadahnya itu nanti akan diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Raudhah itu bersumber dari surganya Allah, dan nanti pada hari kiamat itu yang namanya Raudhah akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Raudhah, taman surganya Allah. Jadi ketika orang yang berdoa kepada Allah di Raudhah itu seperti tidak ubahnya orang yang berada di taman surganya Allah, yang doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu nih, ketika masuk ke dalam Raudhah sebelumnya atau mulai dari saat ini tuh doanya dikumpulin. Doa apa yang mau diminta? Apa itu pengertian dan hukum ibadah umroh? Ibadah umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah, ke Ka'batullah untuk melakukan beberapa amalan. Apa amalannya? Di antaranya adalah rukun umroh. Rukun umroh ada berapa? Ada 5. Rukun umroh ada berapa? Rukun umroh ada berapa? 1 nih. Yang kedua toh. Yang ketiga sah, yang keempat tahal, yang kelima hukum umrah itu wajib sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup wajib. Kalau yang sudah pernah berangkat umrah, berarti nanti umrah yang berikutnya itu sudah masuk kategori sunnah. Ya. Kalau orang yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umrah, maka itu disebut dengan umratul Islam. Umroh wajib. Lalu nanti yang keduanya itu umroh sunnah. Maka ketika yang wajib dan sunnah kita kerjain, maka Nabi sabdakan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainakuma. Umroh yang pertama dan umroh yang berikutnya menjadi penebus akan dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Makanya orang yang pulang dari tanah suci itu kayaumi waladathu ummuhu, tidak ubahnya bagaikan bayi yang baru lahir. Ini adalah yang sunnah-sunnah. 1, pertama mandi ikhram, ya, sunnah. Walaupun sunnah, kerjain. Setelah mandi, baru kita menggunakan wangi-wangian sebelum memakai pakaian ikhram. Pakai wangi-wangian nih.
ihram. Mana larangan ihram? Lanjut. Bagi perempuan, ya, tidak, bagi laki-laki, satu, tidak boleh memakai pakaian biasa. Yang kedua, tidak boleh memakai kaos kaki ataupun sandal yang menutupi mata kaki. Lalu yang ketiga, menutup kepala melekat seperti topi, sorban dan sebagainya tidak boleh ketika kita sedang ihram. Lalu bagi wanita tidak boleh menutup telapak tangan dan tidak boleh memakai cadar. Nah, adapun secara umum, yang pertama memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan. Jadi kita nggak boleh nih pakai wangi-wangian setelah kita niat itu. Kemudian berikutnya memotong kuku dan mencukur rambut atau mencabut rambut dan bulu badan. Ya, menggunting kuku, mencabut rambut dan sebagainya itu nggak boleh. Memburu dan menganiaya membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan. Kalau ada binatang yang tidak membahayakan jangan sampai dimatikan. Kecuali ada binatang yang akan membahayakan kita. Lalu yang berikutnya, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Selanjutnya, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Ya, ini yang harus dijaga ketika kita sudah ihram. Baik, kita kan sudah nih ya. Baru nanti kita perjalanan menuju kota Mekah, senantiasa kita berzikir talbiyah. Ya. Bapak Ibu, 5 sampai 6 jam ke kota Mekah. Makanya yuk kita jaga larangan-larangan ihram kita. Nanti semakin mendekati kota Mekah, pasti bapak dan ibu yang gak pernah, yang baru pertama kali ke tanah suci, apa yang ada di dalam hati? Ya Allah, Ka'bah mana ya Allah? Betul kan? Ya Allah, Ka'bah mana? Ya Allah, Ka'bah mana? Ketika nanti bapak dan ibu masuk ke dalam kamar masing-masing, jaga ihramnya, sempurnakan dengan kesuciannya berwudu, maka nanti kumpul di lobi, kita akan berangkat Pak. Kemana? Ke Masjidil Haram. Ketika kita berangkat ke Masjidil Haram, pasti siapapun yang belum pernah ke Masjidil Haram, terlebih lagi belum pernah lihat Ka'bah langsung, maka pasti hatinya berkata, ya Allah Ka'bah, ya Allah Ka'bah. Ketika berjalan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Langkahkan kaki kita masuk ke dalam Masjidil Haram, talbiyah enggak pernah berhenti, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika nanti kita turun dari eskalator, maka nanti mata kita sudah bisa melihat Baitullah, mata kita sudah melihat Ka'batullah. Maka ketika nanti sampai di datarannya, kemudian kita akan berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Maka atas izin dan ridha Allah, ketika dua bola mata kita melihat Baitullah, maka akan menetes air mata kita. Pertama kali lihat Ka'bah, hati berkata, ya Allah, selama ini saya lihat Ka'bah di sajadah, selama ini saya lihat Ka'bah di gambar dinding, yang selama ini saya lihat Ka'bah hanya di layar televisi ataupun di YouTube. Hari ini atas izin dan ridha-Mu ya Allah, kedua bola mataku ya Allah, Engkau takdirkan untuk bisa melihat Baitullah. Nangis baik, netes air mata, bahkan suaranya juga masing-masing beda. Itulah 20 rahmat Allah berikan kepada hambanya yang menatap Baitullah. Insya ya Allah, 10 hari lagi Bapak Ibu. Ya, 10 hari lah, minta sama Allah. Hari ini saya dengarkan materinya, nanti
Allah takdirkan kita untuk bisa melihat wujud asli dari Baitullah. Bu, Pak, jangan kebayang kita bola mata kita melihat ini, nanti Allah takdirkan kita bisa melihat Ka'bah. Karena apa? Ada segelintir manusia yang Allah kagak ridho rumahnya ditatap oleh diri dia. Allah kagak ridho rumahnya ditatap oleh diri dia. Perempuan 7 kali melihat di hadapannya ada Ka'bah, nggak ada, nggak kelihatan. Mana Ka'bah, mana Ka'bah? Bu, itu Ka'bah di depan ribu, nggak ada Ka'bah 7 kali. Makanya berdoa sama Allah, ya Allah, takdirkan hamba-Mu yang banyak dosa, hamba-Mu yang bergelimang akan kesalahan dan dosa, maksiat yang selalu diperbuat. Maka takdirkan ya Allah untuk penebusan akan dosaku. Ketika nanti di Baitullah, takdirkan 2 bola mata ini untuk bisa melihat Ka'batullah. Baik Bapak Ibu, calon tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sempurnakan acara manasikul umrah ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita. Semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada kita. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan kita, dan bahkan Allah takdirkan kita semua tanpa terkecuali untuk bisa berada di 2 kota suci, kota Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah yang fardu maupun yang sunnah dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, Allah ringankan, dan kelak kita berharap agar senantiasa ibadah yang kita kerjain, termasuk ibadah umrah yang kita laksanakan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah umrah yang mabrurah dan makbulah. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya, ini penyampaian saya terakhir. Ya, mudah-mudahan nanti ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga sehat wal afiat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Baitullah, Allahu Akbar. Salam Al-Badar, semangat. Salam Al-Badar, bisa. Yes, takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah berkah. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.